Saya seorang ibu rumah tangga kena infeksi penyakit HIV dari suami saya sejak tahun 2012. Awalnya dulu suami saya sakit di rumah demam. Saya tidak tahu kalau suami saya ini sudah mengalami penyakit seperti itu. Tiba-tiba dulu suami saya pergi ke Medan sendiriannya. Nah, terus itu dia dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Ternyata suami saya mengalami penyakit HIV. Nah, dia dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Nah, habis itu setelah ada 1 bulan dia udah makin parah. Jadi seperti orang koma. Terus saya datang ke Medan untuk melihatnya. Nah, setelah dia koma, akhirnya dia meninggal malam. Saya berangkat ke situ sore sampai malamnya itu meninggal. Jadi memang awalnya udah dikasih tahunya kalau dia punya penyakit seperti itu. Nah, memang saya sempat kurawat di rumah sakit, tapi enggak Tuhan berkehendak yang lain. Terus setelah suami saya meninggal, saya urus markas saya di rumah, lalu balik saya ke Medan, periksa lagi saya, ternyata saya ada penyakit HIV. Terus setelah itu saya memang agak kesal kemarin, saya agak sangat sedih. Saya udah merasa bingung gimana ini ceritanya supaya saya ini bisa sehat. Saya memang udah kaku, udah bingung ini. Jadi memang awal saya memang setelah saya di rumah sakit tahu dicek, saya dikasih obat. Yang keluarga saya sudah tahu setelah saya dicek. Jadi memang aku sedih sekali ya. Ceritanya udah merasa bingung gimana ini nanti akhirnya. Setelah saya makan obat ini, saya nggak kuat, lemas rasanya, nggak kuat. Setelah saya makan obat ini, merasa muntah gitulah. Saya 3 bulan setelah aku makan obat, saya langsung mual terus, mual. Tapi saya udah takut. Gimana nih sampai mana nih nanti cerita apanya? Mual-mualnya ini. Tapi setelah saya udah biasa makan obat, akhirnya saya kuat. Memang saya bingung. Saya memang agak ada sih misalnya mengalami penyakit seperti ini. Tapi saya harus ingat anak saya. Saya ingat saya. Kalau saya udah meninggal, siapa yang merawat anak saya? Tapi harus saya kuat. Karena anak saya ada 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Tapi karena anak saya ini kucek di rumah sakit, tak ada yang kena. Nah, itu yang membuat saya semangat. Saya memperjuangkan anak yang saya ini. Nah, itu yang membuat saya jadi fit badan saya. Ke situ pikiran saya fokus untuk membesarkan anak yang 3 ini. Gara-gara itulah saya harus berjuang untuk hidup. Yang paling besar SMP, yang nomor 2 masih SD, sama yang nomor 3 masih SD. Memang gara-gara anakku yang sehat ini makanya saya kuat berjuang hidup, harus fit. Dan saya harus makan obat tiap hari 2 kali sehari. Jadi begitu juga teman-teman saya yang ada yang penyakit seperti saya ini, harus kuat, harus berjuang. Anggap saja kita ini seperti orang biasa. Orang itu tidak tahu kalau kita penyakit seperti ini. Anggap aja kita seperti orang biasa. Harus berjuanglah untuk hidup.